warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat, lingun alatai, salam sahujud karende malempang. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus, arus, arus. Kami dari kelompok 1 akan mengedukasi mengenai Pancasila sebagai dasar filsafat dan ideologi negara. Sejarah perumusan Pancasila. Pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, sidang BPU PKI yang pertama diadakan, yang mana membahas dasar negara Indonesia Merdeka. 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara ada Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei, Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei, dan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni. Tanggal 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan konsep Pancasila, mengusulkan 5 dasar negara, kebangsaan, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Hari ini diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 merumuskan Piagam Jakarta, hasil kompromi antara golongan nasionalis dan Islam. Piagam Jakarta menjadi rumusan awal pembukaan UUD 1945. Dari sejarah perumusan tadi, kita bisa melihat bahwa Pancasila lahir melalui proses yang panjang, melibatkan berbagai tokoh dan perbedaan pandangan. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Pancasila sudah bersifat terbuka dan menerima berbagai masukan dari berbagai golongan. Nah, dari sini muncul pertanyaan, kalau begitu apa sebenarnya arti Pancasila sebagai ideologi terbuka? Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila disebut ideologi terbuka karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak bersifat kaku atau tertutup. Artinya, Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengubah makna dasar dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial tetap menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Tetapi, penerapan bisa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat modern. Dengan begitu, Pancasila tetap relevan dari masa ke masa, menjadi dasar negara sekaligus pandangan hidup yang mampu menuntun bangsa Indonesia menghadapi berbagai perubahan dan tantangan zaman. Sebagai ideologi terbuka, nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi pedoman dalam berpikir, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah beberapa contoh implementasi Pancasila dalam kehidupan yang bisa kita lihat dan lakukan sebagai warga Indonesia. Adapun sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, contohnya beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Saling menghormati antar umat beragama, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya menegakkan hak asasi manusia yaitu HAM, memberikan bantuan kepada korban bencana, menolak kekerasan, diskriminasi, dan perundungan. Kemudian untuk sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Contohnya adalah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, mengikuti upacara bendera dengan hormat, menghargai keberagaman budaya dan adat daerah. Kemudian sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Perwakilan. Contohnya adalah mengikuti pemilu untuk memilih wakil rakyat, baik itu DPR, MPR, dan kepala daerah. Kemudian, mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah. Kemudian, yang ketiga, menghargai hasil keputusan bersama. Adapun sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, pemerataan pembangunan di seluruh daerah, adanya upah minimum UMR dan bantuan sosial, pemberian subsidi pendidikan dan kesehatan masyarakat. Adapun Pancasila sebagai ideologi negara, maknanya Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila menjadi sistem nilai, cita-cita, dan keyakinan bersama yang menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi seluruh warga negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau way of life
yang mengarahkan seluruh perilaku kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai ideologi terbuka, artinya nilai-nilai Pancasila bersifat tetap, tetapi cara penetapannya bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya. Sebagai pemersatu bangsa, karena mengandung nilai-nilai yang diambil dari budaya dan kepribadian seluruh rakyat Indonesia. Dr. Andes Muhammad Hatta pernah berkata, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memberikan arah dalam mencapai cita-cita kemerdekaan. Artinya, Pancasila menjadi pedoman moral dan arah perjuangan bangsa, baik dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat, agar tidak menyimpang dari nilai kemanusiaan dan keadilan. Insinyur Soekarno berkata, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pandangan hidup bangsa Indonesia.